Oh, suratnya ada di meja Bu di laci. Ya, terima kasih ya. Ya Bu. Ya, jadi sebelum kita mulai, Ibu izin bertanya dulu. Apakah ada yang ingat minggu kemarin kita sudah belajar materi apa? Sistem pernapasan. Ya, berarti. Baik, coba sekarang buka buku paketnya halaman 35. Sudah dibacakan pasti? Sudah. Nah, belajar apa hari ini ya? Sistem ekspresi. Bagus. Sudah dibaca berarti. Jadi, tadi yang akan kita pelajari adalah menganalisis sistem ekspresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekspresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Nah, di sini Ibu menampilkan satu gambar. Coba, apakah ada yang bisa memberitahu teman-temannya apa yang diderita oleh ibu itu? Ayo, ada yang berani? Ya, bagus, Yuni. Ibunya menderita kegagalan fungsi ginjal. Bagus. Jadi kalau misalkan ibunya mengalami kegagalan fungsi ginjal, dia akan mengalami terapi cuci darah. Dan terapi cuci darah ini akan diadakan secara rutin, bisa menimbulkan kematian. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari mengenai proses ekspresi pada manusia. Ya, jadi sistem ekspresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, tahu kan arti zat-zat sisa? Artinya, nah di sini Ibu sudah memberikan beberapa pertanyaan, yaitu apakah tubuh kita mengeluarkan sampah? Coba adakah yang berani menjawab? Saya Bu. Ya, bagus. Apa Pis? Menurut saya mengeluarkan sampah, Bu. Misalnya tuh keringat. Ya, bagus. Ya, sekarang identifikasikanlah sampah-sampah yang dikeluarkan oleh tubuh. Tidak hanya keringat yang dikeluarkan oleh tubuh. Bu. Ya, Putri? Kencing, Bu. Ya, benar. Selain kencing ada lagi? Bu. Ya, Esa? Cairan empedu, Bu. Ya, apa Pin? Bu, saya ingin bertanya kalau boleh. Ya, boleh. Kalau dia dalam bentuk BAB itu termasuk tidak, Bu? Oh, kalau BAB ya, itu feses, dia beda sistemnya. Jadi dia termasuk ke dalam sistem pencernaan. Berarti bukan ya, Bu? Jadi sistem feses ini contohnya adalah urin, sedangkan feses termasuk ke sistem pencernaan. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika zat sisa ini tidak dikeluarkan? Apa yang terjadi sama tubuh kita? Ya, apa ini? Sakit, Bu. Ya, benar. Jadi sakit itu terjadi jika tubuh kita tidak mengeluarkan zat-zat sisa ini. Zat-zat sisa ini dapat berupa racun yang akan berbahaya bagi kesehatan organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Baik. Pada sistem ekspresi ini ada beberapa organ yang menyusun. Ada yang bisa menyebutkan? Ayo, siapa yang berani? Aisyah? Sistem ekspresi ya, Bu. Ya. Yang menyusun itu ada ureter, ada uretra, ada kandung. Ya, bagus. Jadi itu yang disebutkan oleh Saudara Aisyah termasuk ke dalam salah satu organ penyusun sistem ekspresi, yaitu ginjal. Tetapi di sini meluruskan ya, organ yang menyusun sistem ekspresi itu ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus pada organ ginjal. Nah, jadi ini ya, tubuh memiliki mekanisme untuk membuang sampah-sampah yang tidak dibutuhkan. Dan pembuangan zat sisa dari dalam tubuh ini ditunjukkan pada berbagai proses, yaitu seperti yang sudah disebutkan oleh teman-temannya tadi, ada yang pengeluaran keringat, urin, ada juga gas CO2 dan H2O, serta pengeluaran urea dan cairan empedu. Bagus, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Ya, bagus, sudah paham ya. Berarti langsung saja kita masuk ke organ penyusun sistem ekspresi yang pertama adalah ginjal.
ginjal. Nah, tahu nggak bentuk ginjal dalam tubuh kita seperti apa? Belum penyerahan. Ya, pintar sekali ya, Ca. Jadi ini dia struktur anatomi dari ginjal. Jadi seperti di pengertian ini, ginjal disebut rem karena dia berbentuk seperti kaca merah. Udah pernah lihat dong kaca merah? Sudah. Bukan di es ya. Ya, ginjal terletak di kanan dan kiri di tulang pinggang. Coba kalian pegang sininya di bagian bawah. Ya, bagus sekali. Nah, di sinilah letak ginjal kita. Jadi, pada dinding tubuh di bagian belakang sudah kan, kalau kalian cek, ginjal sebelah kiri ini letaknya lebih tinggi loh ternyata dibandingkan ginjal yang sebelah kanan. Nah, ginjal di sini berfungsi untuk menyaring darah dan mengandung limbah sisa metabolisme dari sel. Nah, coba kenapa sih ginjal itu warnanya merah? Ada yang tahu? Ya, Aisyah. Mencoba menjawab, Bu. Ya. Jadi karena yang disaring itu darah, Bu, sisa-sisa darah yang tidak digunakan lagi. Ya, bagus sekali jawaban saudari Aisyah ya. Benar sekali, dari ginjal warna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah ini akan masuk ke dalam ginjal melalui arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Nah, ginjal ini mempunyai berbagai macam bagian ya, tapi dia jika dibawa secara melintang maka akan terlihat 3 bagian yaitu cortex, medula, dan pelvis venalis. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di slide itu. Jadi di sini ada cortex seperti bagian sini, sedangkan medula di sini yang berbentuk seperti ini ya. Dan ada juga pelvis venalis. Baiklah. Nah, jadi dari bagian-bagian ginjal ini dia memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, kulit ginjal tadi apa? Nama lainnya adalah cortex. Ya, sumsum ginjal apa? Medula. Sedangkan rongga ginjal adalah pelvis venalis. Baiklah, jadi kulit ginjal di sini berfungsi sebagai bagian terluar ginjal. Biasanya disebut cortex venalis yang berfungsi untuk menyaring darah. Nah, sedangkan sumsum ginjal bagian tengahnya yang biasa disebut sebagai medula. Nah, medula ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Nah, proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Ada yang tahu itu proses untuk apa? Pembentukan urin. Ya. Selanjutnya adalah bagian ginjal, rongga ginjal. Nah, bagian ini adalah bagian yang paling dalam. Biasa disebut pelvis venalis. Berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Nah, coba sekarang Ibu minta, adakah yang berani menjelaskan bagian ginjal dimulai dari yang terluar sampai bagian dalam? Siapa yang bisa? Ibu, baiklah, Putri. Yang pertama yang paling luas kulit ginjal. Ya, betul. Selanjutnya, Yang bagian tengah sumsum ginjal. ya, Dan yang paling dalam ada rongga ginjal. ya, bagus sekali ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Nah, sekarang di ginjal tadi untuk apa proses pembentukan? Urin. Nah, proses pembentukan urin di dalam ginjal ada 3 tahapan. Ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada filtrasi. Coba ada yang tahu filtrasi itu apa? Ya, Aisyah. Penyaringan, Bu. Ya, benar. Jadi, filtrasi ini apa yang disaring? Darah. Bagus. Jadi, pada tahap filtrasi ini, proses penyaringan sel-sel
karena masih mengandung air, glukosa, dan asam amino. Ya, bagus sekali. Nah, tetapi di urin primer ini sudah tidak mengandung protein dan darah. Karena tadi sudah disaring. Baiklah, kita ke tahap kedua ya. Tahap kedua ini adalah reabsorpsi. Jadi reabsorpsi ini adalah apa? Ada yang tahu? Ibu, ya? Penyerapan kembali Ya, bagus. Apa yang diserap kembali? zat-zat yang masih dibutuhkan Ah, oleh tubuh. bagus sekali. Jadi, yang dihasilkan oleh tahapan reabsorpsi ini adalah urin sekunder. Ya. Apa sih perbedaan urin sekunder dan primer? Jadi, urin sekunder ini lebih bersih dibandingkan urin yang primer. Lihat di sini. Yang primer tadi masih ada mengandung air, glukosa, asam amino. Sedangkan ini sudah tidak lagi. Nah, tahapan yang selanjutnya ialah tahapan augmentasi. Nah, proses augmentasi ini adalah pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Urin sekunder akan bergerak ke tubulus contorsus, di saf, dan juga di saluran pengumpul. Kemudian di bagian ini juga masih ada proses penyerapan ion, natrium, klor, dan urea. Cairan yang dihasilkan sudah keluar yang merupakan urin yang sesungguhnya dan kemudian disalurkan ke rongga ginjal. Tadi apa rongga ginjal bagiannya? Ya, yang di dalam ya. Nah, kan tadi urinnya sudah urin sesungguhnya tuh. Zat-zat yang masih berguna sudah disaring oleh ginjal. Kemudian urin yang terbentuk dan terkumpul akan dibuang melalui ureter, kandung kemih, dan uretra. Kemudian urin akan masuk ke dalam kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Jadi kandung kemih ini memiliki dinding yang elastis. Kenapa? Ada yang bisa memberikan alasan? Kenapa dinding dari kandung kemih elastis? Saya Bu, Ya, mungkin karena dia menampung sisa-sisa tadi Bu. ya bagus sekali. Coba bayangkan kalau misalkan kandung kemih kita nampung, nggak akan bisa dia menampung urin yang kita buang. Ya, selanjutnya adalah kandung kemih ini mampu menegak untuk dapat menampung 0,5 liter. Bayangkan banyak kan urin kita yang dapat ditampung oleh kandung kemih. Nah, kandung kemih ketika kosong akan tampak keriput karena dia elastis kan. Nah, berbeda ketika kandung kemih terisi. Maka tampak seperti balon yang ditiup karena di dalam ruangnya itu terisi dengan urin. Nah, di sini siapa yang sering pernah kencing? Masih pernah kan? Nah, jadi kita harus berpipis itu karena urinnya penuh dan itu harus segera dikeluarkan karena itu zat-zat yang bisa mengakibatkan racun untuk tubuh kita. Jadi urin di dalam kandung kemih ini akan keluar melalui uretra. Proses keluarnya urin disebabkan oleh adanya tekanan di kandung kemih. Jadi tekanan pada kandung kemih selain disebabkan oleh pengaruh saraf juga disebabkan oleh adanya kontraksi otot perut dan organ-organ yang menekan kandung kemih sehingga urin dapat keluar dari tubuh kita. Ya, jadi di sini ibu sudah menyediakan media nih. Anak-anak bisa melihat? Bisa ya. Nah, ibu letakkan di sini ya. Coba amati dan kalian perhatikan media yang sudah ibu bawa ini. Di sini dia menampilkan ada beberapa organ-organ dan jaringan yang menyusun proses pembentukan urin. Yang pertama itu ada ginjal. Yang kedua ada ureter. Yang ketiga ada Kandung kemih. dan yang terakhir ada Uretra. Coba di sini ibu ingin bertanya ya. Ginjal tadi berfungsi untuk apa? Menyaring
Urin tadi melewati ureter menuju ke kandung kemih. Di kandung kemih ini urin ditampung. Jadi kandung kemih ini bersifat elastis karena berfungsi untuk menampung urin. Kemudian urin yang sudah ditampung di kandung kemih keluar melalui uretra, Bu. Ya, seperti itu. Berikan tepuk tangan untuk Eka yang berani. Ada lagi yang berani? Nah, ada lagi ya? Baiklah, sudah jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini karena jam pelajarannya sudah habis ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita baru pelajari salah satu organ penyusun sistem ekspresi yaitu ginjal. Sekian dulu ya materi kita pada pembelajaran kali ini mengenai sistem ekspresi. Ada yang bisa memberikan kesimpulan atas apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, dia. Jadi kesimpulan kita hari ini kita bisa mengetahui apa itu sistem ekspresi, Bu, yaitu sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa dari tubuh kita. Nah, organnya itu ada ginjal, terus paru-paru, kemudian ada kulit dan juga hati. Untuk materi kita hari ini ginjal itu ada untuk sistem urin terdiri dari ginjal, terus ureter, kandung kemih dan uretra, Bu. Ya, terima kasih dia sudah membantu teman-temannya untuk menentukan materi kita ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih pada materi sistem ekspresi, namun pada organ yang berbeda yaitu urin. Ya, dipelajari ya untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, Bu. Baiklah, sebelum kita akhiri, Ibu akan memberi tugas ya. Ini tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Nah, nanti Ibu share ya tugasnya. Jadi kalian silakan cek HP-nya nanti. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Marilah kita lapaskan nafas dalam. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa minum vitamin ya di masa saat ini. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian selanjutnya ada pelajaran apa? Matematika, Bu. Ya. Jadi Ibu izin keluar dulu ya. Ya, Bu.